Oke. Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar. 10 wejangannya Sunan Kalijogo. Di banyak babat dan serat, Sunan Kalijogo ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijogo untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup, ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Di level apapun, siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Oh, ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas. Seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam. Kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren, itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang. Adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa, ting emas, ting kelapa lagi, ting tidak bisa. Jadi sakti tanpa aji. Kalau sakti dengan aji itu adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa tapi sakti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita. Maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sakti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah. Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi.
Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datan susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rada berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya Sunan Kalijaga. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget, biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadunyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya. Jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi derajat saja. Yang ke-8, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter itu jane ndak pinter, pura-pura pinter untuk minteri orang lain. Dan ojo cidro, mundak ciloko. Cidro itu menyalahi janji, ndak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendo. Kendo itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru mundak kendo. Dan yang terakhir, ojo adigang adigung adiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya. Ya ini bisa untuk anulah. Hari ini kalimat ini saya masukkan, menurut saya bagus untuk hari ini. Ojo mung seneng yen lagi darbe panguwasa, serik yen lagi ora darbe panguwasa. Jalaran kuwi bakal ana bebendune dhewe-dhewe. Ojo mung kepingin menang dhewe kang bisa marakake cerahing negara lan bangsa. Kudu seneng rerembugan, jaga ketentreman lahir batin. Jangan hanya senang kalau sedang punya kekuasaan, terus sakit hati kalau sedang tidak punya kekuasaan. Karena hal itu akan ada akibatnya sendiri-sendiri. Segala hal ada akibatnya, ada balasannya. Jangan hanya ingin menang sendiri,
yang dapat menyebabkan perpecahan negara dan bangsa. Melainkan senanglah bermusyawarah demi menjaga ketentraman lahir dan batin. Uraikan sendiri ini panjang, kalian pasti bisa mencocokkan ini dengan banyak situasi hari ini. Banyak orang yang sekarang bertindak dasarnya karena dia senang punya kekuasaan atau tidak senang karena tidak kebagian kekuasaan. Banyak orang yang hari ini pingin dia selalu menang. Dan itu bahaya. Karena ingin selalu menang itu sumbernya perpecahan pada akhirnya. Karena harus ada yang ditaklukkan. Yang ditaklukkan pasti marah dan pengen balas menaklukkan. Yang terjadi pasti pecah.